Cuaca ekstrem yang sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai meresahkan masyarakat. Pohon-pohon tua yang ada di tengah perkotaan pun terancam tumbang karena angin kencang. Pemerintah telah mengantisipasi agar tidak terjadi korban. Sayang, sejumlah kendala pun menghadang. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah bencana terjadi di Jawa Tengah. Kecelakaan akibat hujan deras dan angin kencang yang sering datang juga menjadi ancaman. Pohon tumbang salah satunya. Tak hanya memacetkan jalan, pohon tumbang pun juga dapat memakan korban. Kondisi ini pun membuat masyarakat semakin resah. Ditambah, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat warga was-was akan bencana yang mengancam. Kalau pas cuaca ekstrim kayak sekarang kan lagi musim hujan gini. Nah, takutnya sih kalau pohonnya tumbang, jatuhin motor-motor parkir di sini kan bahaya juga, Mbak. Untuk pohon-pohon sendiri itu ya kalau musim kemarau emang enak sih kan buat adem-adem. Tapi kalau musim hujan ya membahayakan kayak tadi misal ambruk atau gimana gitu kan sangat bahaya sih. Soalnya teman saya juga itu pernah ketiban pohon sampai dia langsung meninggal juga pernah. Jika kita lihat lebih jauh, sebesar 80% pepohonan yang tersebar di Semarang patut diwaspadai. Pohon angsana yang tertanam di sejumlah kawasan rawan sempal dan roboh, apalagi jika usia pohon sudah tidak lagi muda. Sejumlah pengamat menilai kurang matangnya perencanaan tata kota menjadi masalah utama. Pemilihan pohon yang tidak tepat menjadi koreksi dan menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Semarang. Kalau saya melihat itu kan setengah dipaksakan ya. Artinya sebetulnya kan di kanan kiri jalan itu lahan untuk tanaman itu sebenarnya nggak memungkinkan. Kan dipaksakan, hanya ada lahan kira-kira 20 cm ditanami mahoni. Lahan kira-kira 50 cm ditanami munggur, itu kan nggak harusnya dipersiapkan betul ya. Memang kalau memang mau penghijauan atau memberikan tanaman pelindung itu tanaman yang keras, yang besar, harusnya ya kanan kiri jalan itu disiapkan lahan yang cukup, tidak kemudian apapun yang tersedia tanamannya mahoni, apapun yang tersedia tanamannya munggur. Sekarang kan begitu. Mengantisipasi adanya korban, pemerintah pun tak tinggal diam. Sejumlah upaya dilakukan, termasuk pemangkasan daun hingga pemotongan dahan. Kita sudah mencoba melakukan kegiatan perempelan. Perempelan itu dalam arti untuk mengurangi rantingnya agar pohon itu lebih tidak menanggung beban terlalu berlebih. Strategi yang kita perlu lakukan, kalau pohonnya sehat, cukup kita lakukan perapian. Cuma kalau yang ranting atau dahan yang kemiringannya di atas 45% itu harus kita topping istilahnya itu dipotong atas. Nah, kalau yang pohonnya sudah tidak sehat, indikasi tidak sehat itu biasanya terjadi pelapukan batang, itu akan kita lakukan untuk kegiatan penebangan. Namun luasnya wilayah membuat petugas tak dapat bergerak cepat. Sayangnya, kondisi tersebut diperparah dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Belum lagi sejumlah infrastruktur jaringan kabel maupun pipa juga mempersulit pekerjaan. Kendalanya kalau dari dinas sumber daya yang mensupport itu kita terbatas. Tim kita paling jumlah 10 orang. 10 orang mengcover seluruh kota Semarang. Konflik dengan kepentingan-kepentingan kelengkapan jalan yang lainnya, misal jaringan listrik, jaringan telepon, saluran, dan lain-lain. Sehingga ya harus kita sensitif memilih jenis tanaman yang paling kompatibel untuk dimensi seperti itu. Cabang ranting pohon yang tidak seimbang perlu diwaspadai oleh warga.
Memang terasa teduh saat di musim kemarau, tapi siapa sangka saat musim penghujan tiba, pohon-pohon ini pun dapat menebar bahaya. Siapa sangka pohon di samping saya ini telah berusia lebih dari 30 tahun. Dan pohon keras berjenis angsana ini tidak seharusnya ditanam di sembarangan. Diperlukan perencanaan tata ruang yang matang supaya pohon-pohon ini tidak sekedar rindang tetapi juga tidak memakan korban. Lintang Budiastuti, Fahmi Nur Cahyo melaporkan untuk NET.